dipahami ya. Yang penting itu pertama kita kerja di Jepang itu tahu kotobanya dulu ya. Alat kerja. Alat kerja itu soalnya yang penting orang Jepang ngomong itu kita tahu. Ngerti lah maksudnya apa. Terus juga tambahan dikit feeling. Nah, Feeling kalau kita nggak tahu kotobanya tuh yang penting kita feelingnya tahu. Soalnya gini ya, beda sama di Jepang. Ya saya ngerasain saya di Gemba ya, Gemba. Di Jepang tuh kalau kerja pas lagi kerja ya mereka pengennya kita cepat buru-buru. Beda ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih ya kita kerja maksudnya nggak terlalu diforsir tenaganya, masih ada hari besok kan gitu kan. Kalau di sini kan mau nggak mau kalau pas kerja ya harus diforsir, harus buru-buru hayaku kan nggak kayak gitu terus kan. Jadi perbedaannya mereka mungkin mindset mereka mungkin ya nggak mikirin besok kan masih ada kerjaan lagi. Iya. Diforsir pokoknya tiap pas ada kerjaan diforsir, tapi pas nggak ada kerjaan ya udah ngobrol. Kadang cuman kalau saya di Genba cuman nyabutin rumput kayak gitu, nyapu kayak gitu. Tapi pas kalau kerja ya emang sangat-sangat berat. Nah, di Jepang memang keras. Yang terpenting adalah mental. Enggak ini loh, kadang tuh banyak loh. Saya nemuin banyak orang yang wajahnya sangat kelihatannya kuat, tegar, tapi banyak yang minum sampai nangis. Minum nangis. Tiba-tiba minta resign pulang. Banyak ya kayak gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nyampe lo. Kembali lagi bersama saya Irung Caksono di JS. Kali ini kita akan podcast bersama Mas Raffi dan Mas Adi. Tapi dong. Raffi sama Adi. Ya, HP ini gak aneh. Narasumber apaan? Ya, sekarang kita ada di Jepang. Jobnya apa, Mas? Las. Bahasa Jepangnya apa? Yosetsu. Hah? Yosetsu. Yosetsu sama ya? Berarti Beda. Kamu? Saya Toso. Ya, sebelum kita bertanya-tanya dan podcast, saya pengen tahu Masnya namanya siapa, dari mana, dan gimana prosesnya bisa sampai bekerja di Jepang di job penguasaan. Apa kepuasan Dari saya cukup lama prosesnya dari awal berangkatan sampai ke Jepang. Itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan di Indonesia. Sebelumnya namanya siapa, Mas? Nama saya Raffi. Dari Tegal. Ya, ini Mas Raffi dari Tegal. Sebelum bisa ke Jepang main satsu berapa kali, Mas? Saya itu sempat gagal 2 kali, Mas. Berarti ketiga kalinya baru berhasil ya? Ketiga kali. Proses selama sekitar kurang lebih 6 tahun ya? 6 tahun. Cepat. Saya 1 tahun loh. Main satsu 4 kali. Umur? 22. Nah. Sama, saya 19. Dari Tegal. Namanya Raffi, umur 22. Kenapa jadi di podcast kayak gini? Ulang lah. Saya umur 19. Jangan percaya, guys. Jangan percaya. Ya, kita bisa belajar dari masanya. Proses ke Jepang itu ada yang cepat, ada yang lama. Jadi yang masih belum berangkat ya sabar. Bukan apa-apa. Ya, Jepang ngakutin mungkin diberi kesempatan untuk belajar lebih lanjut, biar lebih pintar lah. Satunya, nama kamu siapa? Brandon. Tenanan iki. Brandon. Tenanan. Iki bapakmu delok iki sakit hati lo jenengmu sapa geni Brandon. Bapakmu delok sakit hati bapakmu juga ke Jepang lho. Nama saya Adi Nugroho. Umur 20. Gak tanya umur. 20 tahun. Ya. Percaya 20 tahun. Asal. Prengsewu Tegal. Lampung. Prengsewu Tegal Lampung. Prengsewu Pret kok. Ya, Prengsewu Pret. Mencatu berapa kali, Mas? Banyak itu berapa? 3, gagal 2 kali. Ya, 2 kali. Jobnya pengelasan sama berarti, Mas, ya? Satu kaisa. Penempatan di Hiroshima ya.
menurut kalian kerja di Jepang itu seperti apa dan gimana? Jangan jangan dipotong aja, jangan ada kelanjutannya Mas. Jangan apa? jangan ke Jepang. Jangan, enggak lah. Ini untuk teman-teman yang sedang berusaha untuk ke Jepang, tetap semangat. Ganbate walaupun nggak ganbate. Ya pokoknya semangat lah. Karena juga ya di Jepang juga bisa dikatakan asik-asik, capek-capek. Nah, kalian ini teman kerjanya orang Jepang itu gimana? Kibisi kah atau gimana? Atau seperti apa? Kibisi. Urusai. Teman ora. Senpainya urusai. Senpainya dari mana? Nyong. Nyong. Ya, kalau menurut kalian kerja di Jepang seperti apa dan gimana? Untuk Mas Raffi dulu lah. Kalau menurut saya Mending bos ketawuran guys. Kerja di Jepang itu butuh fisik yang kuat ya. Fisik. Terutama fisik. Iya, fisik. Fisik, bahasa mental. Itu harus lebih dikuatin lagi. Karena gini ya, apa di Indonesia kan nggak ada musim dingin. Terus, nah iya. Sama di sini juga ada musim panas. Musim panasnya tuh kalau nggak salah kemarin saya tanya senpai saya tuh maksimal di Jepang tuh 28 derajat. Nah. Tetapi itu beda di sini sama di Indonesia. Di Indonesia sampai 34, 35, bahkan sampai 40 di daerah-daerah tertentu. Tapi kan panasnya masih ada anginnya. Kalau di Jepang tuh panasnya gila, panas banget. Panas hawa. Iya. Panasnya panas banget. Terus kalau dingin banget. Jadi ya fisik itu perlu. Jadi ketika kalian pemantapan, diklat dan sebagainya, dilatih fisik itu harus benar-benar dioptimalkan, dimaksimalkan. Apa tinggal dipegang lawan. Senpainya itu maksudnya. Kalau untuk Mas Adi, Nah, Pringsewu, Lampung, gimana tuh? ya Pringsewu. Ya maksudnya gambarannya kerja di Jepang itu seperti apa? Sama kayak Rapi. Sama Astagfirullahaladzim. Sama yang gimana? Sama intinya lah, Mas Rapi. Suka duka yang kamu rasakan di perusahaan? Duka semua, nggak ada yang suka. Duka semua. Sukanya pas gajian. Ya, Iya kan? Sukanya baru beli sepatu baru. Dia enak, asik lah. Jadi apa ya? Beda budayanya ya. Kalau di Indonesia kan semisal kita dimarahin kan paling ya ngomongnya pelan lah, nggak terlalu. Kalau di sini kan baka terus omeng. Kalau di situ bahasa kasar itu udah biasa. Terus juga bedanya di Indonesia sama di Jepang. Kalau di Indonesia tuh atasan marah ya marah gitu, maksudnya nggak di depan umum gitu loh. Kalau di sini tuh di Jepang terkhusus mental harus kuat. Karena apa? Ketika marah itu udah nunjuk muka, udah ngomongnya tolol, bego, itu udah kasarannya udah biasa kan di sini kan. Jadi mental memang harus benar-benar kuat di sini. Kalau nggak kuat ya yang poranger aja. iya poranger. Superhero. Semangat Kak, jadilah buboy api. Iya di sini ya menurut gua Jepang asik Jepang untuk wisata. Jepang asik untuk wisata. Wisata malam. Wisata mau malam mau pagi mau siang asik Jepang untuk wisata. Tapi kalau untuk kerja jauh lah. jauh kerjanya gajinya enak ya kan? Gajinya enak kan, kita harus akui lah, kita harus objektif, gajinya kan cukup besar lah ketimbang di negara kita. Di Indonesia gajinya cukup besar. Ada yang lebih besar, Kamboja. Tapi gimana di apa teman-teman kerja kamu gimana? Benar kalian nggak satu departemen nggak ya? Beda ya? Ngelas kan di wah warap Toso kerjanya pengecatan. Jadi bedino ngecat. Bedino ngelas. Ya, Ngelas apa wi? malas besi. Kayu jelas gak nek kayu jelas dibakar. Bukan ngelas. Besi kayak bikin tangki kapal gitu. Tangki kapal. Berarti perusahaan punya kapal. Ya, bisa dibilang.
Bisa jadi, bisa jadi. Suka. Suka. Suka kan bahasanya kan. Wut. Terus apa jenenge nek menurutmu kan prosesnya kan beda-beda. Kowe pirang bulan? Setahun. Aku setahun aku. Kowe setengah tahun tapi cepet kowe ra setengah tahun. Prosesnya kan beda-beda. Pasti kan aku juga paham lah pasti ono sing luwih saka setahun, ono sing 2 tahun. Kanca kuwi mencesus 10 kali. 10 kali ke-11 kuwi lolos karena rekomendasi. Jadi beda-beda. Prosesnya kan berat, tapi juga nggak menutup kemungkinan yang di Jepang pun banyak yang nggak betah karena sistem kerjanya kan. Akeh lho nggak betah sing setahun mulai kan akeh kan. Bahkan kurang setahun mulai juga akeh kan. Memang kan kerjanya kan juga gak mudah gitu kan, nggak sesuai ekspektasi sebelum kita di Jepang kan. Ekspektasi kita kan tinggi kan di Jepang, nanti gua di Jepang gajinya besar, kerjaan enak, asik, setiap tempat spot buat foto, buat video. Tapi kan nyatanya ya memang kalau masalah tempat itu asik-asik lah Jepang, tapi kan Apalagi karaoke barnya. gak maksudnya karaoke barnya gini tuh apa maksudnya? Bagus. Oh bagus. Tempatnya. Tempatnya ya. Emang saudara Adi udah pernah masuk? Belum. Terus untuk apa teman-teman yang belum berangkat ke Jepang tuh, untuk mereka apa? Semangat. Semangat terus sih apa toh? Ya semangat terus lah. Ya selain semangat lah. Enggak. Himbuannya apa himbuan apa? Nihongo di Tapi permasalahan kita belajar bukan menyepelekan Nihongo ya. Kan ngerasain dhewe kan, ngerasain dhewe. Kita belajar Nihongo partikel, kita pakai partikel terus, tapi ketika di sini pakainya Gatsuwong beda-beda kan. Ya walaupun juga Nihongo kan dasaran kan, tanpa formal, tanpa belajar Nihongo juga tokennya juga bisa beradaptasi. Tengok nani nggak bisa ngasih pesan. kerjaan biasa sih kerjaan Ngelas. Oh gajian apa? kerjaan mesti ngapain, mesti cuman ya tahu ngelas, mesti ngelas seperti apa stepnya, seperti apa koyo ngono piye sih. Dia kayaknya step ngelas. Baru mulai ngono Iya. 8 jam kok istirahat, Kan. Ya eneng. berapa jam iki Istirahat pertama jam 10, 5 big menit. time. Hah? Coffee time Ya, kan ya, kopi time. 5 menit. Tapi sesuai nganu enggak? Sesuai apa jenis kontrak enggak? Sesuai. Sesuai ya. Sesuai. Wah, iki sing pengen di ngerteni sing ndelok video iki pasti pengen ngerti kabeh lah. Gajine tuh Jepang piro sih? 3 digit. 3 digit. Piro? Piro lah? 3 digit. Ya sama Tiga perusahaan. 3 digit. Ya iki mau ngandani tak bodoh nih dosa. Bodoh nih dosa. 3 digit. Ya 3 digit piro? Enggak, soalnya ngene, soalnya saurung awak dhewe berangkat kan ekspektasinya kan besar kan. Di Jepang tuh asik gini. Nah di Jepang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang nek masalah gaji harus dibanding karo negara kita ya memang Jauh lah. Nek compare perbandingan negara kita loh, tapi nek compare karo Australia, Sama lu ya tuh. Amerika. Enggak. Ya, itu menurut kamu, menurut saya banyak. Iki deh. Dadaku nek dibelah wae apa? Garuda. Persib. Sip, Garuda. Tanganku nek dibelah tulisan apa? Marcus Horizon. Kakiku Bambang Pamungkas. Kurang apa? Sikil. Skill sama apa iki? Mario Sawa. Astagfirullahaladzim. Iyalah. Yo sarane untuk teman-teman sing lagi proses lah. Motivasine apa? Rapi. Ora motivasi nih kanggo sing lagi proses. Terus kedepannya nek wis tok Jepang wis seperti apa dan bagaimana gitu loh. Gambarannya kuwi selama tok Jepang seperti apa sih? Ben teman-teman kan juga pengen ngerti kan Jepang seperti apa. Jadi gini, untuk motivasi para Kensusei, calon Kensusei yang mau berangkat ke Jepang itu harus apa ya? Utama itu
bahasa ya, bahasa Bahasa. lebih ditingkatin lagi karena di sini kan kita kaiwa penting, yang penting Iya, kaiwa. pasti kaiwa karena butuh apa-apa kaiwa. Contohnya mau njaluk foto karo Cewek. Jepang ya kayak orang ngomong, tuh Nah, tiket iya. tidak pernah ngomong. Syuting mental. Bocah boleh sangar. Tapi mental. Yang penting pede. Yang penting aku lo nek ketemu, aku santai-santai aku. Duitku lho sakeh, duitku sakeh, santai aku. Giliran ketemu, di pani pernah. Lah jusik ngono mesti ya. Berarti mental yang bahasa. Mental. Karena kaiwa penting. Terus ya itu aja sih, mental, bahasa itu yang terpenting itu bisa ya, bisa tahu kotobannya itu karena kita kan susah kan belajar bahasa itu cuma dasarnya doang, jadi jadi ya harus yang lebih penting mendalami ya. yang penting itu pertama kita kerja di Jepang itu tahu kotobannya dulu yang penting. Alat kerja. Alat kerja itu soalnya yang penting orang Jepang ngomong itu kita tahu. Ngerti lah maksudnya apa. Terus juga tambahin dikit feeling. Nah, Feeling kalau kita nggak tahu kotobannya tuh yang penting kita feelingnya Feelingnya tahu. tahu. Soalnya gini ya, beda sama di Jepang. Ya saya ngerasain, saya di Gemba ya, di Gemba. Di Jepang tuh kalau kerja, pas lagi kerja ya mereka pengennya kita cepat, buru-buru. Beda ya sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih ya kita kerja maksudnya nggak terlalu diforsir tenaganya, masih ada hari besok kan gitu kan. Kalau di sini kan mau nggak mau kalau pas kerja ya harus diforsir, harus buru-buru hayaku kan kayak gitu terus kan. Jadi perbedaannya mereka mungkin mindset mereka mungkin ya nggak mikirin besok kan masih ada kerjaan lagi. Iya. Diforsir pokoknya tiap pas ada kerjaan diforsir, tapi pas nggak ada kerjaan ya udah ngobrol. Kadang cuman kalau saya di Genba cuman nyabutin rumput kayak gitu, nyapu kayak gitu. Tapi pas kalau kerja ya emang sangat berat. Apalagi itu tadi mentalnya apa, masalahnya beda sama di Indonesia, budayanya beda. Di Jepang tuh kalau marahin tuh udah nunjuk muka, udah marahnya teriak-teriak, dia ngomong kasarannya, kalau bahasa Indonesianya goblok, bodoh, tolol dan sebagainya lah. Itu kalau di Indonesia itu jarang sekali, tapi kan kalau di Jepang kan itu kan udah biasa gitu kan. Sistem senpai gohai itu memang ada nyatanya di Jepang, jadi ya jangan kaget ketika udah sampai di Jepang kok nggak sesuai ekspektasi dan sebagainya, karena kan ya setiap negara kan pasti memiliki budayanya masing-masing. Nah di Jepang memang keras, yang terpenting adalah mental. Nggak ini loh, nggak apa, kadang tuh banyak loh, saya nemuin banyak orang yang wajahnya sangar, kelihatannya kuat, tegar, tapi banyak yang minum sampai nangis tiba-tiba minta resign pulang. Banyak ya kayak gitu. Jadi kalau saran saya sendiri ya, dimanapun tempatnya, ini kalau saran saya sendiri ya, cari grup, cari link. Soalnya di Jepang ini orang Indonesia udah banyak, mau di Hiroshima, mau di Tokyo, Niigata, Toyama, mau di mana aja juga udah banyak kan. Maksudnya ya di daerah situ kalian cari wadah, cari link, cari temen. Biasanya itu ada grupnya masing-masing. Nah kalau udah ada grup kan kalian nggak tahu kan bisa nanya, terus kan bisa curhat dan sebagainya kayak gitu ya, curcol atau gimana lah kayak gitu. Nangis terus no. Soalnya gini ya, kalian juga harus mendalamin bahasa lagi. Kadang kan yang di LPK itu kan bahasa baku bentuk emas, bentuk T, bentuk Silver. kamus. Di sini kan pakainya kan pakai bahasa daerah-daerahnya masing-masing, nadanya berbeda dan sebagainya. Jadi kalau di sini kebanyakan partikel kurang ya. Jangan Ya ada pakainya ada. Tapi kebanyakan budaya Jepang seperti apa? Ceweknya seperti apa? beda jauh sama Indonesia. Mama kau Indonesia. Enggak, maksudnya cewek muda. Oh. Nah, Cewekmu Indonesia. enggak di cewek. Adi ngomong ganti cewek ya Adi yo. Adi ngomong ganti cewek iki. Piye iki?
Oke. Sing Mas aku nggih bengi ana slip call e sapa iki? Cowok, slip call cowok karo cowok kuwi. Lanang. Oh, siap. Laki Siap, laki Bos. lah. Menurut kamu yang paling indah di Jepang apa? Apa menurut kamu? Semua indah di Jepang. Makanannya enak nggak? Enak mana sama Indonesia? Enak di sini, enak Jepang. Makanannya? Ya. Makanannya enakan mana? Iya Indonesia jelas. Lidahnya mati ya. Asli. Lidahnya masalah lidahnya. This is babi. This is babi. Artinya this is babi berarti kowe babi. Aku gak ngomong lho, iki ngomongmu dhewe lho. Tak translate lho. Skip. Tapi wis mangan babi. Sering. Kowe ra Dan gak heran. babi? Alhamdulillah belum pernah. Aku sak ilingku urung. Kenang santai panganane babi kok. Tok senta aku ra mangan babi kok. Kira Apa? daging-daging Chicken? minyak. Ayam? Minyak kan wis tak golek tulisan halal. Ora eneng nang Jepang enek tulisan halal. Akeh, yo. Ndi? Ayamku tok apa jenenge tok apa tuh tulisannya halal. Kayak petik Minyak Natal. emang ada ya? Hah? Minyak. Eneng. Abulan enggak ada lah. Eneng babine. Itu banyak kan emang. Banyak Banyak kan ada. babi ini kabeh. Minyak abura. Iya, abura minyak. Iki yo minyak. Loh, abura minyak kok. Iki minyak. Dimaksud an babi. Iya. Campurannya Iya, bukan gak Jadi- bermaksud makan babi gitu loh. Ya mohon maaf.